Halo Sobat Pio, welcome back to Kilo Podcast edisi ke-46. Di episode ini kalian bakal ditemenin sama aku, Fahri. Dan aku bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi buat Sobat Pio, langsung aja yuk pasang earphone kalian dan dengerin podcast ini sampai selesai. Udah pasang earphone kalian? Sebelum aku masuk topik pembahasan, aku mau tanya dulu nih. Gimana kabar Sobat Pio hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Pernah gak sih kalian kepikiran dulu waktu kita kecil kita sering ngerasa orang tua itu terlalu banyak ngatur, terlalu cerewet, bahkan kadang kita ngerasa mereka gak ngerti apa aja sih yang kita rasain. Tapi anehnya semakin dewasa, semakin banyak tanggung jawab yang kita jalani. Kita mulai ngerti kenapa dulu mereka bersikap seperti itu. Nah, di episode ini kita bakal bahas bareng-bareng kenapa hal itu bisa terjadi, apa yang sebenarnya berubah, dan pelajaran apa yang kita bisa ambil dari hubungan kita dengan orang tua. Jadi, yuk kita bahas bareng di episode kali ini. Coba deh kita jujur, berapa banyak dari kita yang dulu pernah kesel sama orang tua? Rasanya tuh apa yang kita mau selalu dilarang. Mau main, dibilang jangan pulang malam. Mau pergi sama teman, ditanya terus sama mereka. Bahkan kadang kita sampai mikir, kenapa sih orang tua gak pernah percaya sama kita? Padahal kalau dipikir-pikir lagi ya, waktu itu kita belum benar-benar ngerti alasan mereka. Kita cuma melihat dari sisi kita sendiri. Kita merasa dikekang, sementara orang tua cuma ingin anaknya tetap baik-baik saja. Makanya gak heran banyak nasihat yang dulu kita anggap cerewet, sekarang justru mulai kita pahami. Nah, sekarang kita bahas realitanya ya. Kenapa sih kita baru memahami orang tua setelah dewasa? Pertama, karena kita mulai punya tanggung jawab sendiri. Kita mulai mikirin kuliah, pekerjaan, keuangan, bahkan masa depan. Dari situ kita sadar, ternyata mengambil keputusan itu gak semudah yang dulu kita bayangkan. Kedua, kita mulai merasakan capeknya menjalani hidup. Ada masalah yang harus diselesaikan sendiri, ada tekanan yang gak selalu bisa diceritain ke orang lain. Di momen seperti itu, kita jadi kepikiran. Dulu orang tua pasti pernah di posisi yang sama. Yang penting kalian tahu, orang tua juga manusia loh. Mereka bukan orang yang selalu benar, pernah melakukan kesalahan juga, dan pastinya juga pernah merasa bingung. Bedanya, mereka tetap berusaha menjadi orang tua yang terbaik. Walaupun kadang caranya gak selalu kita suka. Semakin bertambah usia, kita mulai sadar kalau mereka juga sedang belajar. Belajar menjadi orang tua, belajar menghadapi anak yang terus bertumbuh, dan belajar mengambil keputusan yang menurut mereka paling baik untuk keluarganya. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang paling penting, yaitu bagaimana cara kita mulai menghargai orang tua. Coba biasakan
meluangkan waktu untuk mengobrol sama mereka. Gak harus lama kok, yang penting mereka merasa didengarkan. Kadang hal sederhana seperti itu sudah bikin mereka senang loh. Lalu coba belajar melihat dari sudut pandang mereka. Mungkin dulu kita merasa mereka terlalu keras, tapi sekarang kita mulai sadar semua itu mereka lakukan karena ingin melindungi kita. Dan yang terakhir, jangan menunggu sampai terlambat ya. Kalau masih bisa mengucapkan terima kasih, lakukan sekarang. Kalau masih bisa meminta maaf, jangan ditunda. Karena waktu bersama orang tua adalah sesuatu yang gak bisa kita ulang lagi. Nah Sobat Pio, itu tadi obrolan kita seputar kenapa kita baru memahami orang tua setelah kita dewasa. Jawabannya bukan karena orang tua berubah, tapi karena cara kita melihat kehidupan yang mulai berubah. Ingat ya, jangan sampai kita terlambat menyadari betapa berharganya kehadiran mereka. Kalau hari ini kamu masih punya kesempatan untuk pulang ke rumah, menghubungi orang tua, atau sekedar mengucapkan terima kasih, jangan ditunda ya. Karena kasih sayang orang tua sering kali terasa biasa saat mereka masih ada, tapi menjadi sesuatu yang sangat dirindukan ketika waktu sudah berlalu. Buat Sobat Pio, selalu kasih jejak kalau kalian sudah dengerin Kilo Podcast dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar Sobat Pio gak ketinggalan podcast-podcast edisi selanjutnya. Fahri pamit, goodbye.